Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Masih bersama saya di channel Cross Christ CCTV. Kalau saudara mau bagikan atau membuka channel saya itu CCTV, ya kan? CCTV Tuhan mengawasi kita supaya kita terpantau menuju kedewasaan rohani, kedewasaan batiniah, kedewasaan jasmani dan rohani. Nah, kita masih membahas seputar tentang kesatuan. Tetapi sebelum itu saya mengingatkan, jangan lupa mengenakan face shield, ya kan, ketika bepergian, dan gunakan masker kemanapun Anda bepergian, lalu menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, masih seputar tentang kesatuan. Mengapa Paulus membahas kesatuan di dalam surat Efesus ini dan di bagian-bagian lain? Karena Paulus melihat bahwa ada keanekaragaman. Ada umat Tuhan dari berbagai latar belakang. Demikian juga sekarang kita kan. Coba saudara tengok. Dalam satu keluarga saja itu ada berbagai perbedaan. Ada saya yang lebih tua dari istri, ada istri lebih muda dari saya, itu jelas perbedaan. Ya kan? Lalu ada anak-anak yang juga berbeda pendidikan, kesukaannya juga berbeda, hobinya berbeda, minatnya berbeda, ya kan? Fisiknya berbeda, rambutnya berbeda, semua berbeda. Itu baru keluarga. Apalagi dalam satu tubuh gereja lokal. Dan saya lebih senang kalau ada keanekaragaman suku di dalam gereja yang saya layani. Saya selalu memimpikan sebuah pelayanan dari yang anggotanya itu berbagai macam suku, asik gitu. Makanannya juga, wah, berbagai macam menu. Kalau kita kumpul ya, itu asik juga. Nah, kembali ke mengapa Paulus membahas keanekaragaman, kesatuan. Karena Paulus melihat ada keanekaragaman, ada kemajemukan, ada perbedaan di dalam tubuh Kristus. Maka dia membahas dengan serius tentang usaha yang sungguh-sungguh untuk sebuah kesatuan. Usaha sampai kapan? Sampai kita menuju keserupaan dengan Kristus. Itu kapan? Sampai kita bertemu muka dengan muka. Sebenarnya secara teologis itu hanya itu. Jadi upaya sungguh-sungguh untuk mengusahakan kesatuan itu sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Sampai kita misi kita selesai di bumi ini. Sampai kita dibawa pulang atau dipanggil pulang. Tugasmu sudah selesai, Peter Prayuda. Nah, itu selesai tugas saya untuk mengusahakan kesatuan seperti membuat video ini. Tetapi selama kita masih hidup, bahkan ketika tubuh ini tidak bisa bergerak karena sakit mungkin, tapi masih ada lidah untuk mengucapkannya, mengatakannya, kita harus memberi pesan kepada generasi muda, generasi selanjutnya. Untuk apa? Untuk mengupayakan kesatuan. Kadang-kadang anak-anak muda ini bisa terpecah belah hanya karena cinta. Cinta itu buta katanya. Itu bahaya juga. Seolah-olah hanya dia sehingga harus ada perpecahan di dalam gereja. Kalau di film-film itu ya, ada pertumpahan darah, peperangan begitu besar, korban begitu banyak. Hanya karena komandannya itu ditolak cintanya. Itu menurut film. Tapi ternyata itu film diangkat dari kisah nyata. Coba saudara, seorang jenderal yang harus mengerahkan anak buahnya tapi tidak mengatakan apa alasannya untuk menyatakan perang. Ternyata cintanya ditolak. Dan itu diangkat dari kisah nyata. Namanya nama Kristen lagi. Saudara, silakan cari di YouTube, ada itu filmnya. Nah, jadi sekali lagi, kesatuan diperjuangkan karena ada keanekaragaman. Ada perbedaan di dalam tubuh Kristus, atau di dalam keluarga, atau di dalam pelayanan, atau di dalam sebuah yayasan. Apakah itu ada juga di dalam yayasan saudara, ada di dalam gereja saudara? Berarti saudara harus mengupayakan kesatuan. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita pulang. Berarti tugas kita selesai. Dan yang belum dipanggil, dia masih harus mengupayakan terus-menerus kesatuan itu. Nah, dan seterusnya, itulah tanda kedewasaan menurut Efesus. Jadi saudara sudah paham ya? Kalau kita membahas di dalam Yohanes,
di dalam pokok anggur ya. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Jadi orang yang dewasa, orang yang berbuah. Kalau kita seorang pedagang, kita harus membuahkan pedagang baru, entrepreneur baru. Kalau kita seorang guru, kita harus menghasilkan guru yang baru. Setidaknya memperjuangkan nilai-nilai pendidikan yang berintegritas. Demikian juga seorang dosen. Kita harus menghasilkan dosen-dosen baru, pendidik-pendidik baru, pengajar-pengajar baru yang berkarakter Kristus. Bukan merusak pendidikannya dengan cara-cara yang murahan. Nah, saudara, kalau kita seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, kita harus menghasilkan pelayan-pelayan baru yang berkarakter Kristus. Kalau kita seorang seniman, kita harus menghasilkan seniman-seniman baru yang juga berintegritas. Dan apapun profesi saudara, saudara harus menghasilkan profesi baru yang menghidupi kita dan menghidupi lingkungan profesi itu dan menghidupi profesi lain, dunia lain. Nah, saudara, kita kembali ke pasal 4 ayat 12, dikatakan di sana, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Berarti gereja harus fokus kepada misi memperlengkapi kaum awam, memperlengkapi umat Tuhan, anggota gereja, untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Diperlengkapi, baru diutus. Tapi gereja sekarang itu banyak gereja tidak memperlengkapi anggotanya untuk melayani atau untuk membangun tubuh Kristus, tiba-tiba langsung melayani, tiba-tiba langsung membangun jemaat baru. Itu melanggar firman Tuhan ini, yaitu pasal 4 ayat 12. Seharusnya kita memberitakan firman, orang itu mendengar firman, lalu dia percaya, dibaptis, diajar, diperlengkapi. Tuhan juga melalui Roh Kudus memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu kita memperlengkapi firman Tuhan dengan pengajaran yang terus-menerus tanpa henti. Lalu setelah diperlengkapi, baru kita utus sesuai dengan karunia-Nya, sesuai dengan talentanya. Tetapi ingat, kalau kita memperhatikan praktek-praktek dalam gereja, ya latihannya cuma satu, nyanyi, latihan WL. Latihan WL itu bagus, itu baik. Karena menyanyi itu juga salah satu karunia yang membawa orang-orang menyembah. Jadi penyembah membawa orang menyembah, fokusnya hanya itu. Tetapi lupa, ada yang terpenting, yaitu memperlengkapi orang-orang kudus, umat Tuhan, anggota gereja, dengan firman Tuhan, dengan pengajaran firman Tuhan. Bayangkan Alkitab setebal itu berapa tahun. Ada pandangan yang saya kurang setuju, yaitu melayani itu tidak perlu harus sekolah di STT. Ya mungkin ada betulnya, tetapi ingat, kalau mereka menjiplak para rasul, para murid Tuhan, mereka tidak pergi sekolah Alkitab, mereka tidak pergi sekolah STT. Jangan lupa, memang betul mereka tidak pergi kampus STT, tidak wisuda D3, tidak wisuda S1 teologi, tidak wisuda S2, tidak wisuda S3. Tetapi kita harus ingat bahwa mereka belajar langsung dari Tuhan Yesus 3,5 tahun. Nggak ada libur, terus-menerus, bahkan tidur pun dibangunkan untuk mendengar pengajaran gara-gara badai, gara-gara ombak, gara-gara banyak orang. Lalu Yesus mengajar, Yesus berkhotbah. Itu sebuah visi untuk memperlengkapi para murid 3,5 tahun. Kalau 3,5 tahun sekarang itu kebersamaan yang cukup lama. S3 di Amerika bisa ditempuh kurang dari 3 tahun. Tapi di Indonesia ya 3 tahun. Kalau ada yang di bawah itu luar biasa, hebat berarti. Kampusnya hebat, dosennya hebat, mahasiswanya juga hebat. Tetapi mungkin terlalu hebat. Nah, saudara,
Kita harus fokus memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi anggota keluarga, anggota gereja, baru pelayanan. Lalu mengapa mereka tidak memperlengkapi? Karena mungkin gerejanya tidak mengerti firman Tuhan. Karena mungkin pemimpinnya tidak mengerti firman Tuhan, tidak belajar firman Tuhan, maka juga tidak fokus memperlengkapi anggotanya untuk memperlengkapi anggotanya. Pemimpin nggak fokus memperlengkapi anggotanya karena pemimpin tidak mengerti firman Tuhan. Pemimpin tidak belajar firman Tuhan. Jadi ya jelas resikonya itu. Dan sesungguhnya menurut saya, orang yang tidak belajar firman Tuhan, dia mengajar firman Tuhan, itu sebenarnya melecehkan firman Tuhan, melecehkan yang punya firman, yaitu Tuhan Yesus, melecehkan perguruan-perguruan zaman perjanjian lama, melecehkan perguruan-perguruan para rasul, pemuridan para rasul, melecehkan perguruan-perguruan yang begitu tinggi dari masa bapak-bapak gereja dan seterusnya sampai reformasi. Zaman reformasi saja sudah banyak master, sudah banyak doktor, walaupun sangat jarang kampus-kampus dan sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah Alkitab sangat jarang. Apalagi sekarang. Sekarang sudah banyak kampus-kampus, sekolah-sekolah teologi dari D1 sampai D3, dari S1 sampai S3, memberi peluang kepada kita, ada yang murah, ada yang mahal. Kita harap jangan sampai ada yang murahan. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Begitu banyak kesempatan kita bisa belajar sebelum kita melakukan pelayanan misi Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita mengatakan nggak ada waktu. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, tapi kita tidak bersedia untuk diperlengkapi terlebih dahulu, sesungguhnya kita sudah merendahkan kitab suci. Ingat, guru TK saja dia harus sarjana pendidikan. Guru SD saja dia harus 4 tahun sekolah minimal. Zaman dulu itu. Zaman dulu STH harus 7 tahun. Zaman saya 5 tahun nggak boleh kurang. Kalau zaman sekarang STT begitu banyak, kampus-kampus yang bagus begitu banyak, tetapi kita banyak alasan untuk menjadi pelayan Tuhan, pelayan firman, tidak mau sekolah, tidak mau diperlengkapi diri sebagai murid. Nah ini ada firman yang berbunyi ayat pasal 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Diperlengkapi dulu, baru diutus. Bahkan orang yang diperlengkapi saja belum tentu lengkap. Dan nggak akan lengkap. Kita masih akan terus diperlengkapi melalui self-study. Belajar mandiri setelah panduan-panduan kita pelajari di kampus. Memang sekarang ada banyak aplikasi tentang bagaimana mempelajari Alkitab. Banyak aplikasi. Tetapi ingat, di atas kita belajar tentang jangan sombong. Kita serendah hati. Jadilah seorang murid sang firman, baru kita pergi atas nama firman dan memberitakan firman. Jangan sampai iblis menggocok kita, lalu menjatuhkan kita, lalu mencapik-capik keluarga kita, hanya karena kita merasa sudah lengkap, merasa sombong, tanpa diperlengkapi dalam sebuah perguruan, kita langsung pergi kemana-mana. Hati-hati saudara-saudara, ada bahaya anti klimaks di dalam pelayanan. Hati-hati saudara-saudara, ada bahaya yang sedang mengancam kita kalau kita pergi atas nama kesombongan. Sekali lagi, ketika kita pergi sebelum diperlengkapi, ketika kita pergi dan kita merendahkan perguruan-perguruan, meremehkan perguruan-perguruan yang ada, ingat saja, profesi yang lain untuk menjadi tentara biasa, dia harus ujian begitu rumit. Apalagi tentara pilihan untuk menjadi perwira menengah, perwira atas. Ujian begitu rumit, perlengkapan begitu susah, dan seleksi begitu sulit. Apalagi menjadi pelayan-pelayan Kristus yang bernilai kekal dan menuju kepada kekekalan. Dan membawa orang-orang menuju jalan kepada kekekalan Tuhan. Saudara, mari kita rendahkan diri untuk menundukkan diri di bawah kaki seorang guru, yaitu Kristus, yang juga menetapkan guru-guru pada zaman sekarang. Para profesor teologi juga sudah banyak.
Kalau kita merasa yakin tidak perlu diperlengkapi karena mungkin gembala kita, pendeta kita yang sekolahnya seperti itu, seperti nggak ada urapan. Loh, tapi bukankah gembala itu melahirkan kita, menghasilkan kita, dan bertahan sampai sekarang di gereja itu? Ingat saudara, seorang guru SD harus belajar 3,5 tahun atau 4 tahun minimal baru dapat gelar sarjana pendidikan. Dia baru layak disebut guru kalau dia punya gelar sarjana pendidikan. Lalu mendapat sertifikasi, itu juga sangat rumit. Saya melaluinya. Saudara, apalagi seorang guru firman Tuhan, seorang guru sekolah minggu. Saya merasa heran. Ada banyak gereja besar di Jakarta ini, jemaatnya juga banyak, persembahannya juga banyak, tapi dia mengangkat guru sekolah minggu tidak begitu serius. Tidak begitu serius. Dia tidak mengangkat para alumni sarjana pendidikan Kristen. Dia tidak mengangkat, gereja itu tidak mengangkat guru-guru sekolah minggu dari orang-orang yang belajar firman dengan tekun. Saya tidak tahu mengapa. Saya belum riset, saya belum survei. Bagaimana dengan gereja saudara? Kalau gereja saudara punya persembahan perpuluhan yang begitu melimpah, kenapa tidak? Saudara harus memanggil guru-guru sekolah minggu, asisten-asisten pendeta, bidang pendidikan, bidang pemuda, bidang manajemen yang khusus belajar tentang itu. Sudah ada sekarang jurusan pendidikan Kristen, sudah ada sekarang jurusan tentang konseling Kristen, sudah ada sekarang manajemen, leadership, sudah ada. Mengapa gereja tidak mau mengutus? Apakah ini mungkin salah satu bukti ada pelanggaran firman Tuhan ini, bahwa gereja, anggota gereja harus diperlengkapi terlebih dahulu. Setelah diperlengkapi untuk masa yang cukup, baru gereja itu membuat acara pengukuhan lalu pengutusan tentang tugas tertentu. Saudara, di dalam pasal 4 ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, baru diutus untuk sebuah pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Maka pendeta tidak boleh melakukan semua pelayanan. Pastor tidak boleh melakukan semua tugas pelayanan praktis. Dia harus banyak mengajar. Sebelum itu dia harus banyak menyeleksi, memilih kepengurusan baru, menguji juga orang-orang itu apakah setia atau tidak, apakah berperilaku seperti firman Tuhan atau tidak. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi setidaknya ada orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang memenuhi keseriusan dalam menjaga kekudusan dan kemurnian sebuah pelayanan, tidak mencampur adukan dengan yang lain. Nah, sekali lagi, pendeta tugasnya ialah mengajar jemaat supaya jemaat melayani bersama dengan dia, bukan semua dia. Tetapi juga bukan semua jemaat, sehingga jemaat tidak terkontrol melayani sebelum diperlengkapi. Itu juga keliru. Jemaat perlu diperlengkapi dulu baru melayani. Tetapi zaman sekarang banyak gereja yang jemaatnya melayani tanpa diperlengkapi. Ini kesalahan siapa? Kesalahan para rohaniawan. Sehingga mereka melakukan penyimpangan. Kenapa? Karena gereja kurang mengajar firman. Ini jelas menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin tercapai kesatuan di dalam gereja kalau para pemimpin gereja membiarkan penyimpangan-penyimpangan ini? Nah, untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, gereja harus mengajar supaya jemaat diperlengkapi untuk kedewasaan penuh. Nah, saudara, apakah saudara telah diperlengkapi? Kalau belum, saudara harus memegang pelayanan itu sementara saudara diperlengkapi. Kalau saudara pagi bekerja, pagi sibuk, bisa ambil jam malam, jam sore. Setelah pulang kerja, saudara bisa diperlengkapi dalam sebuah perguruan. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.